Nah, oke. Jadi materi filenya. Yang pertama ini bagaimana menyajikan data multivariat ya dan visualisasinya. Ini saya tutup dulu semua dulu ya. Oke. Nah di sini kita membaca tabel, Nah nanti tergantung letak di folder masing-masing komputer kalian tuh di mana. Kalau di saya di directory D, folder txt ya. Nama filenya hypo.txt ya. Ini kalau filenya eksternal tapi di hard disk kita. Oke. Nah, ini membaca tabel. Jadi tahapan pertama baca tabel, kemudian nilai tabel itu diberikan nama yaitu hypo. Jadi kalau kita mau tahu seperti apa datanya, ya klik hypo. Nah, ini hypo ya. Oke. Jadi hypo ini ya, variabelnya ini nomor ya, ini identifier individual ke 1 sampai 10. Ini jenis kelamin. Jenis kelamin itu kategori ya. Ini kategori. Umur ini dari skala rasio ya. IQ dari skala interval. Ini skala interval ya. Depresi yes no itu kategori ya. Kesehatan juga kategori ya. Berat nih ya. Ini skala pengukurannya rasio. Ya. Nah, ini ada apa namanya kategorinya, jenis kelamin, kemudian depresi juga kesehatan. Ini walaupun kategorik, ini kalau kita bisa katakan nih male female itu karena boleh male duluan, boleh female duluan, ini yang nominal, ya. Ini yang nominal. Yes no depresi ya nominal. Tapi ini bisa ordinal. Dari kesehatan yang sangat baik misalnya ke yang sangat kurang baik atau sebaliknya. Jadi untuk data yang sifatnya kualitatif atau kategorik itu bisa nominal, bisa ordinal. Ya, oke. Kemudian kita memanggil library yang namanya psih. Ini digunakan untuk kalau kita mau mengambil fungsi, menggunakan fungsi headtail. Headtail itu andaikan data ini panjang banget. Nah, kali ini kebetulan kan cuma 10 ya, 10. Andaikan datanya itu ribuan. Kita hanya menampilkan yang di atas saja sama yang di bawah, paling akhir saja. Head itu yang di depan, tail yang di belakang. Nah, agar bisa menggunakan headtail ini, kita harus memanggil library psih tadi. Karena sudah dipanggil. Nah, jadi 4 pertama dan 4 terakhir yang dimunculkan. Ya. Ini cuman apa namanya ilustrasi saja. Jadi kalau datanya banyak sekali, kita kan capek juga melihat semua data satu persatu ya. Jadi ngelihatnya yang paling depan saja dan yang paling akhir saja ya. Oke. Ini kita tes. Jadi variabelnya apa saja? Names itu nanyain. Pada data hypo tadi, nama variabelnya apa saja? Ya, kita udah tahu nih ya. Ada individual, sex, age, IQ, depression, health, weight ya. Jadi itu names perintahnya. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita hanya ingin data itu 2 baris pertama, 1 sampai 2 ya. Pada variabel head dan width saja. Nah, caranya gini ya. Nih. Hypo ya, hypo itu nama matriksnya atau nama datanya.
baris pertama dan sampai dengan kedua, ini titik-titik itu sampai dengan ya. Yang kita ambil kolom health dan weight saja. Kalau kita run, ya, nah jadi gini. Dua pertama ya, health-nya very good, weight-nya 150. Yang kedua very good, 160 ya. Nah, oke. Cara yang sama, ini beda data. Tadi hypo, ini measure ya. Measure. Oke. Nggak akan saya jelaskan satu persatu, ini muncul names ya, ini cara masih sama. Kemudian ini juga masih membaca data pottery, makin banyak datanya ya. Oke. Nah, sekarang sudah nah ini mulai menghitung bagaimana menghitung vektor ya. Tadi itu teladan-teladan bagaimana apa namanya manggil, attach dan sebagainya. Sekarang ini vektor rata-rata. Jadi kalau dalam sintaksnya R ada tanda crash di sini ya. Ada tanda crash di sini kok apa ya? Ya, tagar, tanda pagar ya. Ini tidak diproses sama si R ya. Nah, sekarang ini ya. Call means kita menghitung ya. Means rata-rata ya. Rata-rata dari measure, dari data measure tadi ya, measure ya. Variabelnya nah ini kurung buka tapi kotak ya. Ini spasi. Spasi itu artinya semua baris. Semua baris. Hanya pada kolom chest, waist dan hips ya. Hanya pada kolom itu. Jadi kalau kita run nah, jadi 37, 28, 37,05 ya. Nah, sekarang kalau USR pollution. Jadi polusi udara Amerika. Datanya. Nah, ini semua variabel nih, ya, semua variabel. Nah, kalau kita hanya ingin wind dan precip, ya tambahkan di sini. Ya. Semua baris ya, semua baris, kolomnya ini. Kolomnya ini. Oke. Aneh ya. Nah. Jadi kalau kita pergi ke bawah sini, kita kasih panah ke atas begini, panah ke atas ya. Nah, seandainya kita hanya win sama temp sama win, gini saja ya, langsung di running begini, enter. Nah, jadi yang dua ini saja, prinsipnya enggak itu. Nah, ini caranya kalau pakai aplikasi lain mungkin juga sama, tapi kalau mungkin spreadsheet ya susah, harus satu persatu kita pilih yang mana gitu ya. Jadi ini bagaimana menyajikan vektor rata-rata. Ini vektor ya, ini vektor. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan matriks varian kovarian dan korelasi? Ya. Oke, names. Nah kalau tadi call means, sekarang cov saja. Cov itu matriks varian kovarian. Matriks varian kovarian. Datanya measure. Semua baris, ya ini semua baris nih ya. Semua baris, variabelnya 3 ini saja. Ya. Run. Ya. Nah ini ya. Jadi ini matriks varian kovarian. Ya. Nah bagaimana kalau misalnya karena data tadi itu ada male ada female, varian kovarian yang male saja atau yang female saja untuk ketiga variabel itu. Ya tinggal tambahkan di sini measure gendernya sama dengan. Ini artinya jika gendernya sama dengan female, gitu ya. Ini jika gendernya sama dengan male. Jadi kalau ini female, ya beda kan? Beda. Ini yang karena ini kita gabung antara male dan female. Oke. Nah, dan seterusnya. Kalau korelasi ya kita tinggal ganti core. Kalau tadi kovarian nih core. Kalau core maka tengahnya satu semua. Diagonalnya ini satu semua, ya. Nah, kalau mau yang per
Jadi ini marginal, yang female saja mau male saja ya bisa juga ya. Tinggal menambahkan if gender equal to female atau if gender equal to male. Oke. Nah, oke. Ini selanjutnya tadi sebetulnya saya bilang untuk keperluan lain ini distance itu jarak. Jarak ya. Ini jarak scale measure. Nah, karena chest, waist, hips ini skala pengukurannya sama, yaitu rasio, ya, maka matriks jaraknya seperti ini. Karena ini datanya banyak sekali ya, datanya 20. Ini jadi besar sekali, matriksnya 20 kali 20 atau hampir 20 kali 20. 19 kali 20. Oke. Nah, ini juga matriks jarak yang besar juga ya. Nah, oke. Ini selanjutnya ilustrasi bagaimana sama sih sebetulnya ini untuk menghitung varikovarian dengan cara lain ya. Ini measure ya, X sama dengan measure, ini artinya data ini adalah data ini semua baris pada ketiga kolom ini ya. Kemudian CM ini sama dengan kolom min X ya. S sama ini kalau istilahnya kalau kita membuat program satu persatu untuk mendapatkan nilai di ini ya. Nah, di ini ya. Nah, ini untuk melihat ya kuantil itu kuantil norm ya. Kalau kita yang lihat grafik variabel chess ini ya untuk semua pengamatan. Oke. Nah, jadi di sini ses ya, variabelnya ses. Ini theoretical quantiles, ini quantile teori, ini sampel quantile sampel. Jadi kalau istilahnya untuk melihat apakah datanya distribusi normal atau enggak, kalau data ini bulat-bulat ini ada di sekitar garis lurus ini, maka datanya distribusi normal. Nah, ini untuk waist ya, ini untuk hips ya. Ini kalau kita buat plot ya, ini formatnya sama, hanya diganti perintahnya saja ya, datanya saja yang diganti. Kalau ini plot kuantil chi-square, kuantil chi-square. Jadi di sini kuantil chi-square ya, di sini jarak yang tertata, makanya ini semakin ke sini semakin tinggi gitu ya. Oke, cara yang tertata. Ini kalau mau nambahkan garis lurus, ya, A-nya 0, B-nya 1. Ya. Ini masih sama dengan data USR pollution, ya, ini setengahnya memprogram layout, ya. Ini fungsinya setengah memprogram QQ normal, ya. Nah, oke. Oke. Nah, ya. Jadi untuk menggambarkan nih, ya, menggambarkan sekali lagi fungsinya untuk masih menggambarkan aja ini kuantil order distances ya, untuk menggambarkan apakah datanya distribusi normal atau enggak. Ini yang buat nggak normal, yang buat datanya nggak normal. Ya. Oke, ada satu file lagi mungkin ya, di satu file lagi mungkin bisa kita lihat sejenak, ya. Sekilas. Oke, nanti filenya bisa dipelajari lagi, ya. Nanti saya kirim. Ya. Oke, saya kosongkan dulu. Ya. Oke, datanya masih sama USR pollution. Oke. Nah, ini datanya kalau mau lihat datanya juga
Bisa lihat satu-satu kan banyak nih, ya. Polusi udara Amerika, beberapa kota besar nih, ya. Bukan beberapa lagi, banyak kota besar yang dipakai di sini. Ya. Kemudian ini variabel yang diukur, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel yang diukur. Ya. Oke, library seek, head tail, ya. Kita lihat bagaimana scatter plotnya. Nah, ini MLab, PLab. MLab, PLab itu digunakan untuk nama dari sumbu ini ya, nama dari sumbu di sini. Ya, jadi nih perusahaan dengan pekerja 20 atau lebih kan, itu MLab-nya, PLab-nya ukuran populasi dalam ribuan ya. Ini nanti digunakan untuk daripada nulis di sini panjang, ditulis dulu di sini, baru dimasukkan di sini. Kemudian ini ada ratnya, nih garis-garis kecil nih, garis-garis kecil kayak kumis nih, yang muncul seperti rumput-rumput itu ya. Nah, ini side 2. Kemudian bagaimana kita menggambarkan, nah ya tadi ya, ini ada perintah di sini, sebentar. Oke, untuk menggambarkan itu ya, supaya, nah ini ada perintah mfros C11 itu gambar ini semua hanya akan digunakan menjadi satu gambar saja ini parameter ya. Nah ini kalau kita menggambar di situ, nah ini menjadi satu ya, besar ya. Ini datanya masih sama, ya, geser pollution ya. Hanya nanti dipelajari saja sintaks-sintaksnya ini matriksnya US air pollution ya. M-title, M-lab-nya tadi, ya. M-lab-nya tadi, Y-lab-nya tadi ya, ini M-lab, P-lab. Ya. Kemudian gambar berikutnya, ini HUL. Ya, HUL itu, nah ini. Semua data yang ada dalam gambar ini berada dalam poligon. Ini poligon ya, ini nggak lurus nih, lurus ini. Jadi yang dihubungkan adalah titik-titik terluar sedemikian rupa sehingga gambarnya ini memuat semua pengamatan, semua data, ya, semua data. Oke, sama ini. Nah bedanya, nah ini ya biar jelas nih. Nih anjing sana, poli itu banyak, gon sudut ya, sudutnya banyak. Oke. Air pollution. Nah, ini berubah menjadi satu baris dua kolom. Satu baris dua kolom. Gambarnya nih, baris pertama kolom pertama, ya. Baris pertama kolom kedua. Nah, caranya dengan parameter ini. Mainkan parameter mfro 12. Ini di sini ada mfro 11, artinya gambar berikutnya hanya seluruh daerah ini hanya diisi satu, ya. Satu kolom, satu baris, satu kolom. Oke. Nah, gambarnya itu. Kemudian ini kalau grafik bubble, ya ini bubble, ya. Bubble, glyph, star, ya. Nah, oke, glyph, star, ya, itu starnya. Jadi masing-masing pengamatan itu satu gambar. Nah, sumbunya berapa tergantung variabelnya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanya 7 variabel. Ya. Oke. Sekali lagi ini kalau kernel, ya. Nah ini kernel tipe 1. Kemudian segitiga. Kalau tadi rectangular ini kernel pertama segi persegi atau segi 4.
yang kedua segitiga, yang ketiga ini Gauss. Ya. Nah, kemudian kalau memberikan legend di sini, bagaimana cara memberikan legend? Legend, top left, legend. Ya. Apa? Segi 4, segitiga, Gaussian. Ya. Line type-nya 1-3. Ya. Fungsi-fungsi kernel ini title-nya. Ya, berikutnya ini kalau kita gambar yang lain ya, ini berdasarkan fungsi ya. Nah, si Gauss. Kemudian plot 3 dimensi, ini mengendaki satu-satu lagi ya, satu baris satu kolom. Ini fungsinya. Ya. Oke. Nah, jadi 3 dimensi. 3 dimensi. Nanti bisa diatur ulang. Ini x kuadrat ditambah y kuadrat lebih kecil 1. Ya. Kali 2/pi kali 1 min x kuadrat min y kuadrat. Ini ya. Nah, nanti bisa fungsinya diganti yang lain. Ya. Oke. Ini kernel smoothing. Ya. Kernel smoothing untuk menggambarkan data dalam bentuk kontur. Ya, ya misalnya isoterm atau isobar atau iso apa, iso kan sama ya. Nah, nanti untuk menggambarkan kontur bisa menggunakan library kernel smooth. Ya. Kemudian ini masih 3 dimensi, ya, kernel smooth. Ya, oke. Ini scatter plot 3 dimensi. Scatter plot 3 dimensi ya. Ini waist, chest, hips ya. Dan ini adalah tingginya. Jadi nilai datanya itu ada di sini, di titik puncaknya masing-masing kayak jarum ini. Ya. Oke. Nah, yang di bulat-bulat itu ya, yang di bulat-bulat itu. Nah, ini beberapa library yang dipakai untuk di bawah ini untuk bikin plot. Ya. Nah, misalnya ini plot masih dengan data polusi udara Amerika. Ya. Untuk SO2, ini SO2 ya, dan temperatur. Nah, oke, ini sengaja saya bikin salah ya, nanti biar muncul ada errornya di bawah ini. Nah, ini salah nih, ya kan? Karena data itu semua saya letakkan di subfolder atau folder txt, gitu ya. Jadi di sini setelah kita sisipkan txt, datanya benarnya gempa, ya. Ini data gempa. Oke. Nah, ini ada 100 data gempa, ya. Kalau mau dilihat satu-satu gitu ya. Oke. Attach gempa, nama, ya. Year, month, day, hour, minutes, second, latitude, longitude, depth, ms, ya. Oke. Misalkan, nah ini untuk gambarkan itu. Ini latitude, longitude ya. Latitude, longitude. Ya. Ini kalau kita bahas ini dari 107 sampai 215, 215 sampai 322 gitu ya. Ya. Ini ya datanya kita lihat ya. Pembagiannya ini dari ini kayaknya sekitar di mana nih? Ya. Ini 98, 106, 98, 106 ya. 98, 106. Itu longitudenya. Berarti Indonesia nih ya. Indonesia. Nah, ini apanya? Nah, 107, 215 itu apanya? Nanti kita lihat sini ya. Nah, jadi bisa
gambarkan dengan plot-plot ini. Oh, ini kecil sekali, banyak kali kan? Banyak sekali itu. Nah, oke, mungkin itu eh, gambar-gambaran ya yang mungkin ini, karena kalau ini masih merah berarti ini belum di save, Ctrl Shift. Karena tadi saya insert nih kan TXT ya. Gitu.